Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan atau masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih bersama-sama di sini, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Dan pada pagi hari ini Ibu Guru masuk dalam materi pendidikan agama Islam, melanjutkan materi kita yang ada di minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut buka di pembelajaran 3, yaitu membahas tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pembelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan anak-anakku sekalian, mari kita memulai di pembelajaran pertama, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Ia kehendaki. Nah, dalam pembelajaran ini menjelaskan bahwa kita harus mempercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Maha Esa, Beliau hanya satu, tidak ada dua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku, mari kita mengamati gambar. Sedang apa yang ada pada gambar ini? Anak sedang apa? Ya, mari kita amati sama-sama. Seorang anak yang sedang sujud. Setelah selesai kita mengamati, maka kita diperintahkan ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Nah, sesuai pada gambar di atas, bahwa anak tersebut membuktikan bahwa ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut memberikan pembuktiannya bahwa dia melaksanakan sholat, menyembah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita masuk di poin A, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk lainnya atau makhluk. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita satu harus beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membebankan diri, menyembahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir. Nah, ini dari poin 1 sampai ke 4 menjelaskan ini, atau sudah jelas sekali menjelaskan bahwa yang pertama harus beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semata-mata kita memantapkan diri hanya karena
Allah. Dan yang kedua, tidak boleh menyembahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah, artinya tidak boleh kita bersekutu dengan sesuatu apapun, misalnya pohon atau apapun sejenisnya. Dan yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, ini tidak boleh kita percaya kepada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada kita tentang nasib kita ke depan. Karena kita di sini hanya semata-mata percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir. Nah, ini mari kita sama-sama saya mengajak anak-anakku sekalian agar tiap hari atau tiap malam kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menyayangi kita semua. Selanjutnya, sikapku. Nah, ini kembali lagi kita membahas tentang sikapku. Sikapku ini seperti apa? Sikap yang harus kita miliki, yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Yaitu, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian, kita masuk di pembelajaran poin B. Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan, memberikan kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun, dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Nah, ini jelas sekali ya anak-anak. Untuk penjelasan ini Allah Maha Memberi. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan Allah akan selalu memberikan apapun yang Dia mau kepada setiap makhluknya yang Ia butuhkan. Dan selanjutnya, bukti atau cara kita meyakini atau pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah: 1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain. 2. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 3. Memberikan kepada orang lain tanpa diminta dan disuruh. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain dan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang nomor 1 sampai 5. Yang pertama, Ibu menjelaskan kembali, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, ini apa yang kita miliki, jangan kita pelit ya. Silakan atau mari kita saling memberi. Kemudian yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Tentunya kalau dengan hati ikhlas, insya Allah yakin dan percaya bahwa Allah akan membalas keikhlasan kita. Dan yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta dan disuruh. Keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, ini berusaha memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan dipaksakan apabila kita tidak punya. Kalau memang tidak punya dan ketika orang itu meminta, ya berikan alasan yang sebenar-benarnya. Nah, kembali lagi kita membahas di poin B ini, Allah Maha Pemberi. Dan sikapku, di poin sikapku lagi ini, sikap yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa aku percaya
dan yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Nah, sesuai dengan gambar yang ini, mari kita sama-sama memberikan ya, saling memberi, saling membantu, saling mengingatkan. Tentunya dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah yang akan membayar sendirinya apa yang kita lakukan. Karena memang niat kita dari awal sudah berniat ya, sudah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencontoh yang ada pada gambar ini, ada seorang ibu dengan bapak memberikan sebuah bingkisan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, ini sangat sangat baik sekali ya kita menjadikan contoh pada gambar ini. Dan di pembahasan ini telah berakhir pertemuan kita pada pagi hari ini, dan Ibu harapkan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk anak-anakku sekalian, bahwa mencontoh ya atau melakoni apa yang sudah Allah jelaskan atau Allah sudah berikan kepada kita, bahwa semua yang kita laksanakan, semua yang kita lakukan, jangan harap imbalan dari orang lain, tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pembahasan terakhir ini, sikapku, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini untuk materi pembelajaran 3. Dan Ibu Guru akhiri pertemuan untuk kali ini. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.